satu kali saya dengan Bapak Yosefin makan di Brastagi. Nah setelah makan kami datang ke kasir dan mau bayar ya. Tiba-tiba tukang jualan bilang begini, nggak usah bayar. Nah, kami tentu tahu itu harus dibayar. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kami tanya, siapa yang bayar? Dia bilang, itu bapak yang di belakang yang bayar. Nah, waktu kami lihat, oh ada satu bapak yang bayar makanan kami ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu namanya anugerah. Kami makan harusnya bayar, tapi nggak bayar. Tapi apakah tidak ada yang membayar? Ada, walaupun bukan kami. Sama halnya dengan hidup kita ini orang berdosa, kita ini penuh pelanggaran. Lalu Tuhan bilang kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga yang kudus mulia. Bukan karena tidak ada yang bayar, ada. Yesus yang sudah mati di kayu salib, dia yang bayar. Dia bilang sama kita, sudah selesai. Tidak usah lagi bayar. Tidak usah lagi kamu mati di kayu salib. Aku sudah menggantikan kamu semua dan sudah selesai. Karena begitu besarnya pengorbanan Yesus, pengorbanan yang harus kita lakukan juga kalau Yesus enggak korbankan. Sehingga karena kita memang enggak mampu, Yesus turun dari sorga untuk memberikan kita keselamatan. Hanya dengan waktu kita percaya Tuhan, terima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari kita baca Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di layar juga sudah ada. Demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bagaimanakah kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan anugerah yang sebesar itu? Saya mau sampaikan satu kalimat yang harus kita ingat betul seperti ini. Hidup baik tidak diperlukan sebelum menerima anugerah keselamatan. Ibu bapak cerna dan perhatikan perkataan saya. Hidup baik tidak diperlukan sebelum bapak ibu menerima anugerah keselamatan. Tapi hidup baik diperlukan setelah saudara menerima keselamatan. Saya ulang. Hidup baik tidak diperlukan sebelum menerima Yesus. Tapi hidup baik diperlukan setelah saudara terima anugerah keselamatan. Kalau dulu belum ikut Tuhan, hidup suka-suka kita, tidak ada yang melarang. Silakan, namanya juga belum kenal Tuhan. Namanya juga belum terima anugerah. Pulang larut malam, mau dini hari sekalipun tidak ada yang pandangi karena belum datang beribadah. Tapi kalau sudah terima anugerah, itu harus hidup dengan teratur. Satu kali Saul di dalam 1 Tawarikh pasal 10 ayat 13 berkata begini. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena dia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Saul itu adalah raja pertama di Israel. Ya, Saul itu sebelum menerima Tuhan,
Hidupnya belum pernah dicatat. Sebelum dia akan diangkat jadi raja, hidup Saul itu tidak pernah diceritakan. Satu kali bangsa Israel memohon perlu seorang raja. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan berikanlah kami raja. Lalu Tuhan memutuskan yang akan menjadi raja itu adalah Saul. Saul bilang, jangan Tuhan, aku ini siapalah. Sampai saat mau pelantikan ini, si Saul ini berusaha sembunyi di antara banyak orang. Jadi supaya gak kelihatan mana si Saul. Tapi yang terjadi adalah Saul ini lebih tinggi dari semua orang. Dari leher ke atas. Jadi kepalanya ini nongol sendiri gitu. Kalau kita berdiri semua, dia sendiri yang kepalanya sendiri di atas yang lain. Karena dia lebih tinggi dari semua bangsa Israel. Akhirnya kelihatan juga, oh itu si Saul. Lalu Saul itu dipanggil ke depan. Lalu diurapilah dia menjadi raja. Sejak itu Saul hidup menyenangkan hati Tuhan. Sejak itu Saul hidup melayani Tuhan. Sejak itu dia menjadi raja yang baik. Tapi kapan ayat ini diperhitungkan kepada Saul? Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia. Diperhitungkan kapan? Kapan perbuatannya yang tidak setia? Setelah dia kenal Tuhan, setelah dia mengalami Tuhan, setelah dia terima anugerah, kalau saya bisa bilang, setelah itu dia tidak setia sehingga Tuhan bilang, dia mati karena dia tidak setia, tidak berpegang pada firman, dia telah meminta petunjuk dari arwah, dari orang mati, dari Nini Bulang, Opung yang sudah duluan, dia bilang, Opung tolong. Opung, pasu-pasu kami, biring, arak-arak, ngarak-ngarak pertendindu. Ada ibu bapak di sini masih berdoa begitu ke dukun? Berdoa bukan ke dukun, ke kuburan. Kalau kita ke kuburan, boleh kita ke kuburan, boleh berdoa. Tapi doanya seperti ini ya. Tuhan terima kasih saya pernah punya bapak, misalnya ini pusara bapak saya pernah punya bapak yang baik, yang mengajar saya kenal Tuhan. Nah kalaupun dia gak kenal Tuhan, terima kasih ada seorang bapak yang sudah membuat saya lahir ke dunia ini. Berkati keluarga besar kami yang ditinggalkan. Jangan doakan yang sudah meninggal, tidak ada hubungannya. Jangan nanti kamu doakan, bapakku ini Tuhan dulu dia berdosa, demi aku selamatkan dia. Tidak ada hubungannya ya, gak ada lagi gunanya. Atau doa gini, Nandai, ngarak-ngarak pertendindu Nandai. Sekolah anak Ndoenda ku Jakarta pagi ya berkat Nandai. Ikutlah pertendindu, ngarak-ngarak iya ku Jakarta. Sementara sejak hidup pun dia gak pernah naik pesawat. Nanti bingung ngomong kita naik pesawat lagi. Gak ada hubungannya ya maksud saya. Boleh ke kuburan, tapi jangan minta petunjuk. Lihatlah Tuhan itu betapa marah pada orang yang tidak setia. Dia begitu cemburu. Tuhan itu kalau kita cemburu dia melarang. Cemburu yang dia larang pada kita adalah waktu kita mengingini milik orang lain. Tuhan marah, jangan cemburu. Tapi Tuhan itu sendiri cemburu. Cemburu yang ini. Cemburu yang dia lakukan adalah dia tidak mau kita sama sekali minta petunjuk orang. Kalau bahasa Karo bilang ulah persilahang. Nah, ulah persilahang itu kan jangan anggap tidak ada, kan itu ya. Kalau bahasa Karo saya lebih paham ulah persilahang. Ulah persilahang iya. Jangan kamu kira dia nggak ada. Jangan kamu kira Tuhan itu nggak ada sehingga kami nggak minta petunjuk sama Tuhan. Itu makanya Tuhan itu berapa kali murka sama bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel ini suka kali minta petunjuk dari Allah lain, Allah palsu, Allah patung, pohon-pohon besar, matahari, bintang. Suka bangsa Israel begitu, sehingga Tuhan marah sekali. Satu kali Musa pergi naik ke atas gunung. Dia lama sekali gak turun-turun. Bangsa Israel tiap hari tengok kalau udah sore, udah datang Musa? Belum. Mereka tidur bangun besok, udah datang Musa? Belum datang. Lama beberapa hari lamanya Musa gak turun-turun.
Sampai akhirnya mereka mulai bersungut-sungut. Satu orang bersungut-sungut, Musa ini lama kali. Akhirnya ini kan penyakit menular ini. Kalau sekarang kan penyakit menular itu corona. Ada satu penyakit menular lainnya yang sangat mudah menular. Itu bersungut-sungut. Jadi jangan kamu bersungut-sungut ya, ini menular juga. Yang lain juga nanti bersungut-sungut. Nah bersungut-sungut yang satu bersungut-sungut sehingga bangsa itu semua bersungut-sungut. Musa tah kapan turunnya, mereka bilang. Ayolah kita buat saja Allah yang lain. Lalu mereka menciptakan sebuah patung lembu emas. Lalu lembu emas ini, emasnya dari mana? Mereka kan ada di pengembaraan. Dari mana emasnya? Kita harus ingat waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Mesir itu kan kasih emas mereka sama bangsa Israel. Nih kalau kalian keluar dari sini bawa emas kami nih. Nah di padang belantara nggak ada tukang jual emas. Jadi emas itu utuh. Mereka bawa kemana-mana. Dan waktu itu mereka buatlah patung dan mereka salut dengan emas. Setelah siap, mereka itu semua senang. Sembah patung sampai gegap gempita suara mereka. Sampai Musa mau turun, belum sampai bawah, Musa udah dengar suara apa ini? Dia dengarkan bukan suara memuji Tuhan. Dia coba teliti, kayaknya bukan menyembah Allah yang hidup. Musa ini rasanya kurang cepat turun dan sampai dia di bawah, betul apa yang dia lihat, semua bangsa Israel lagi sembah patung. Di atas gunung waktu itu Musa itu menerima 2 loh batu berisi tulisannya Tuhan, berisi Taurat Tuhan. Bapak Ibu, karena marahnya Musa ini, dia ambil, nah misalnya inilah 2 loh batu itu dia ambil, dia lempar ke bangsa Israel, kepang, sampai tulisan Tuhan itu sendiri pecah. Bapak Ibu, kalau saya semarah apapun, saya nggak berani lempar Alkitab ini. Saya semarah apapun nggak akan mungkin Alkitab ini yang kulemparkan, nggak mungkin. Tapi kemarahan Musa ini, walaupun itu tulisan 2 loh batu itu berisi tulisannya Tuhan, Tuhan nggak marah sama Musa. Karena kemarahan yang dimiliki Musa sama dengan kemarahannya Tuhan. Tuhan memang gak suka sama orang yang minta petunjuk selain kepada Tuhan. Tuhan begitu marah sama bangsa Israel sehingga kemarahan Musa, 2 loh batu yang dipecahkan oleh Musa bisa ditoleransi Tuhan. Begitulah Tuhan itu begitu rindu kita ini jangan sampai minta petunjuk sama orang lain, sama dukun, sama orang pintar. Saya pikir kalau ada orang yang masih minta petunjuk sama orang pintar, berarti itu orang yang bodoh. Betul ya? Kalau ada kamu minta petunjuk sama orang pintar, berarti kamu orang bodoh. Betul atau enggak? Betul ya, kamu pikirkan, kamu minta petunjuk dari orang pintar, berarti kamu bodoh. Betul? Betul. Dan orang pintar itu pun belum tentu pintar ya. Jadi jangan mau bodoh. Jangan mau dibodoh-bodohi ya. Kita akan melihat dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kamu. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya ulangi kalimat ini ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan.
Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Setelah kita menerima Tuhan, yang saya bilang tadi itu adalah anugerah, kita memiliki iman. Kenapa kita bisa terima Tuhan? Ya karena kita punya iman. Masalahnya adalah sering sekali anugerah ini karena sudah kita miliki, kita menjadi terbiasa. Saya pikir ini yang perlu kita harus sadar betul, kita periksa dalam hidup kita. Menjadi biasa, datang beribadah, hari Minggu ya ibadah, komsel, oh ya komsel, kaum ibu ya, kaum ibu doa, udah menjadi biasa saja. Saya pikir apa yang menjadi biasa, menjadi sebuah kebiasaan saja, itu berakibat bisa fatal. Kalau kamu satu kali pernah ke ruang spa misalnya, atau ruangan kosmetik, atau misalnya tempat-tempat yang wanginya wangi rempah-rempah, waktu kamu masuk ke dalam, wangi kali ya, kita gitu ya, masuk wangi kali ya. Tapi kalau kamu udah 5 menit, 10 menit, setengah jam, udah gak wangi, udah biasa. Keluar kamu, masuk lagi, baru kamu merasa, iya ya wangi kali ya. Itu kalau udah biasa, wangi itu rasanya udah biasa, gak wangi lagi. Kalau satu kali kamu pergi ke kandang babi, nah ini contohnya babi ya, supaya kita gak susah mencernanya semua. Kamu ke kandang babi, masuk kamu, bau kali, kan gitu kita, bau kali, gak bau kali. Tapi kalau kamu udah 5 menit di dalam, 10 menit kamu, setengah jam, lama-lama udah gak bau. Kamu udah merasa biasa gitu, biasa ya kan gitu ya. Sampai kamu pun sampahnya udah kamu buang aja, kotornya sini, situ aja kamu buang. Atau jangan-jangan kotoran pun udah kita buang situ, kan udah biasa ya, udah biasa. Gak ada baunya lagi, tapi kamu waktu keluar, di sini ya baru wangi, baru masuk kamu ke dalam, bau kali. Saya takut, saya khawatir. Sering sekali kita sebagai anak Tuhan tuh terima anugerah udah biasa, gak menganggap berharga lagi. Makanya ibadah ya ibadah saja. Anugerah itu menjadi biasa, jadi biasa itu menjerat kita sedemikian fatal sehingga Tuhan bilang, kamu menyia-nyiakan keselamatan sebesar itu, apakah kamu akan luput? Kata firman Tuhan. Jadi berbahaya kalau menganggap itu sebuah hal yang biasa saja, tidak ada lagi gunanya, biasa saja. Dulu kalau terima Tuhan pertama kita begitu antusias, layani Tuhan, cinta Tuhan. Tapi kalau sekarang sudah mulai biasa, kita harus mulai belajar lagi masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, masuk ke dalam pintu anugerah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa mengalami anugerah yang begitu besarnya itu. Kasih tahu dulu kanan kiri, hati-hati dengan yang namanya biasa. Iya ya, jangan nanti ibadah biasa saja, komsel biasa saja, kaum pria. Enggak, harus dengan antusias. Hari ini aku mau jumpa Tuhan, hari ini aku mau hidup di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang saya akan bagikan dari 8 poin di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9 tadi. Saya tidak akan sampaikan semua. Saya sampaikan 3 hal hari ini. Yang pertama iman, itu tangga pertama. Iman ya. Itu level pertama. Kenapa saudara ada di sini? Saya percaya lebih dari 90% karena iman. Sisanya saya tidak tahu, mungkin alasan yang lain. 90% diantara kita datang karena iman. Tuhan, aku perlu Tuhan, aku percaya Tuhan, sumber berkatku dari Tuhan. Tapi jangan berhenti pada tangga yang pertama. Jangan berhenti pada level yang pertama, hanya pada iman, percaya sama Tuhan. Ada level kedua, ketiga, keempat, sampai yang ke-8. Iman, kita mau bicara dengan iman dulu. Iman itu sama dengan takut.
Dua-dua itu iman. Iman itu mengarah kepada hal-hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Sedangkan takut itu mengarah kepada hal-hal yang negatif yang berasal dari si iblis. Sama seperti sering sekali kita mendengar ilustrasi. Kalau ada anjing kita hitam dan putih, mana anjing ini lebih kuat, hitam atau putih? Tergantung mana lebih banyak kamu kasih makan. Kalau yang putih kamu kasih makan banyak, kamu atur dengan baik, kamu pelihara dia. Sedangkan yang satu, sedikit aja kasih makannya, jangan diperhatikan. Pasti yang hitam itu lebih kuat. Sama kalau perhatikan yang putih lebih banyak, kasih dia lebih banyak makan, atur gizinya. Sedangkan yang hitam tadi tidak diperdulikan, kasih sehari sekali makan. Pasti yang kuat itu yang putih. Sama ibu bapak, kalau yang lebih banyak kita kasih makan itu ketakutan, maka yang lebih besar adalah ketakutan. Tapi kalau kamu kasih makan iman lebih banyak, yang lebih besar itu adalah iman. Hati-hati, ketakutan itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat merusak hidup kita. Ada orang yang sangat takut naik pesawat. Saya nggak tahu kalau di sini ada nggak takut naik pesawat ya. Ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya, kalau saya naik pesawat maunya janganlah sama suamiku katanya. Kenapa Tan? Karena kalau kami sekali jatuh pesawatnya jangan dua-dua kami mati, kasihan jemaat katanya. Saya bilang kamu nyebrang dua-dua pun sama Om di jalan itu bisa sekali terabak brus. Oh iya juga ya. Cobalah, ada orang kalau naik pesawat kan berdoanya dari 3 hari sebelum naik pesawat udah berdoa. Tuhan, aku mau naik pesawat 3 hari lagi Tuhan. Tolong pilot, tolong pesawat, kan gitu. Besok bangun 2 hari lagi Tuhan. 1 hari lagi, sudah hari H Tuhan. Sudah di pesawat, taruh status di Facebook. Doakan ya teman-teman, saya udah mau naik pesawat nih. Nah, sambil foto. Sekalian pengumuman sama kita kalau dia lagi berangkat mau naik pesawat. Kenapa takut sekali naik pesawat? Padahal jauh lebih banyak orang mati karena makan B1, B2 daripada naik pesawat jatuh. Kan gitu. Iya kan, lebih banyak orang makan B1, B2, tiba-tiba udah gak ada. Itu gak pernah takut makan BPK, gak pernah takut makan B1. Tapi orang naik pesawat itulah ketakutan yang dibesar-besarkan maksud saya. Ada orang takut sekali dirampok. Mati nanti aku, dirampok nanti. Ada orang takut sekali dibedah. Udah mau dioperasi, Tuhan tolong gak hidup lagi nanti aku. Orang tidur pun adanya dipanggil Tuhan. Masuk kamar mandi jatuh, udah gak ada. Lebih banyak daripada orang dibedah. Kalau dibedah ada dokter yang menangani, ada perawat, ada di situ semua yang menangani. Kenapa? Karena itu sering dibesar-besarkan. Waktu kita tanya ada orang dioperasi, orang bilang, ih ngeri loh, pisaunya itu tajam kali. Aku waktu itu setengah badan. Aku itu hanya lokal waktu itu di bius, aku bisa lihat pisaunya itu ngeri. Nah, kita dengar ngeri, kita akhirnya membesar-besarkan sehingga kita menjadi takut juga. Ibu bapak yang punya anak kecil atau dulu anak kecil, mungkin kan pernah punya pengalaman seperti saya. Anak saya kan mau tidur, terus pintu goyang-goyang. Dia bilang, "Mak, takut aku." "Kenapa?" "Pintu goyang-goyang." "Iya, itu goyang-goyang karena angin nakku." "Enggak Mak, di balik pintu itu udah hantu," katanya. Enggak ada hantu, di mana kamu tengok? "Kemarin aku nonton Mak." "Apa aku bilang?" "Besok jangan nonton ya, enggak boleh nonton lagi ya." "Film apa kamu tonton?" Dia bilang ini, "Enggak boleh tonton itu lagi." Sejak itu enggak lagi ditontonnya film itu. Kamu pun mungkin pernah bilang gitu, "Jangan nonton ya." Pernah Bapak Ibu gitu? "Jangan lihat lagi ya, kalau takut jangan lihat ya." Nah, hari ini aku mau bilang sebagai ibu rohani ibu undu, aku bilang, jangan lagi lihat yang membuat kamu takut. Kalau buat kamu khawatir, jangan lihat. Jangan nonton. Kalau udah buat iman dulu lemah, ngapain kamu lihat? Itu namanya memupuk. Kamu pupuki rasa takut, kamu pupuki iman yang salah, kamu pupuki ketakutan dulu sehingga dia makin besar. Aku mau bilang sebagai orang tua rohani juga, buatlah, lihatlah, tontonlah hal-hal yang membangun rohani.
Berceritalah dengan orang yang membangun rohani Hindu, jangan membuat kamu takut. Jadi perlu dipilah-pilah. Oh, ini tontonan yang ini membuat aku takut, jangan dilihat. Kalau membuat imanmu lemah, jangan dilihat. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita masuk surga kalau tidak punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi harus ada iman, percaya bahwa Allah itu ada, harus dengan sadarkan, Tuhan tolong aku supaya sadar setiap hari bahwa aku tahu Engkau ada. Dan ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh. Sekali lagi, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh, bukan pada orang yang asal-asalan, tapi pada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan berhenti pada level 1, kita mau masuk ke level kedua. Karena firman bilang harus ditambahkan kepada iman, yang kedua kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan adalah, saya lihat pengertiannya di kamus, sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada orang. Itu kebajikan. Kebajikan adalah fondasi pembangunan tabiat kita untuk membangun tabiat yang baik. Itu kebajikan. Kebajikan adalah segala sifat-sifat baik, dan ini tentunya berasal dari Tuhan. Hanya Tuhan saja yang punya sifat yang baik. Segala yang baik ada di dalam Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21, saya mau simpulkan dengan sebuah perkataan begini. Yesus bilang gini, waktu semua orang-orang berdesak-desakan mau jumpa Yesus, orang-orang bilang gini sama Yesus, Yesus, itu ibumu, ada saudaramu di luar. Apa kata Yesus? Yesus bilang gini, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Yesus sebut kita saudaranya saat kita mendengar firman dan melakukannya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, judulnya pokok anggur yang benar. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki kebajikan? Tinggallah di dalam Yesus, sebab di luar Yesus kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tinggal dalam Yesus. Hanya itu yang membuat sifat kita, sifat-sifat yang baik, kebajikan itu ada di dalam dan keluar dari hidup kita. Tinggallah di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, sehingga kita bisa melakukan kebajikan. Nah, yang terakhir, saya mau sampaikan yang ketiga, pengetahuan. Kalau yang pertama tadi iman harus dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, yang kedua kebajikan harus dengan sungguh-sungguh kita kerjakan, yang ketiga harus sungguh-sungguh mencari pengetahuan. Banyak orang percaya kan begini, om saja sama tante yang belajar kan udah bisa, kan mereka yang sampaikan firman. Kalau sekarang sudah ada PKS, ya PKS kan sudah bisa belajar firman, kami ini mendengar saja. Tidak. Bapak Ibu lihat ini, kepada kebajikan harus kita tambahkan pengetahuan. Jadi semua harus belajar. Jangan terima siap saja. Bagaimana kamu tahu firman ini salah atau benar kalau kamu gak belajar? Bagaimana kamu tahu kami sebagai hamba Tuhan pun kadang-kadang bisa salah kalau kamu sendiri gak belajar. Kalau kamu belajar bisa, oh bukan situ ayatnya. Atau kalau kami ngomong, pada suatu hari kami bilang, Simpson naik ke pohon. Tuhan bilang, Simpson turunlah, itu bukan tempatmu. Hari ini aku mau mengajak engkau makan di rumahmu. Kalau kamu tahu pasti kamu bilang gini, bukan Simpson tante. Simpson itu yang rambutnya panjang gak boleh dipotong. Yang naik pohon itu adalah Petrus. Banyak yang bingung, ku tengok masih bingung gitu ya. Siapanya yang naik pohon ibu bapak? Iya. Maksud saya kita memahami atau enggak gitu ya. Jadi kalau salah ya kami bisa koreksi kami kalau kami salah. Dari mana? Belajar firman Tuhan. Enggak cuma kami yang harus belajar, semua. Karena firman
firman Tuhan bilang umatku binasa karena tidak kenal aku. Harus belajar kita, harus baca firman, belajar. Walau tidak duduk di bangku perkuliahan menjadi STH, SPD, enggak masalah. Tapi di rumah kita punya kesempatan belajar, di sekolah anak-anak belajar agama. Pelajari. Berapa kitab suci, baru-baru ini anak saya di les bahasa Inggris, diajar, harus tahu semua perjanjian baru. Saya kelabakan, Matius, Markus, Lukas, satu hari saya hafalkan mereka. Saya pikir mereka harus tahu juga dari mana mereka belajar. Saya paksa, ayo nyanyikan. Matius, Markus, Lukas. Anak saya karena jarang dengar Lukas, dia nyanyi gini. Matius, Markus, Ludas. Aduh, luar biasa. Saya pikir anak saya pun belum tahu rupanya, harus saya ajar. Dari mana dia tahu? Belajar, saya ajar. Ayo, hafal semua supaya tahu. Ibu bapak kita semua harus belajar. Tambahkan kepada kebajikan itu pengetahuan. Tidak ada alasan aku gak tahu. Aku bodoh, gak ngerti. Semua ada sarana belajar. Dari pengalaman setiap hari yang bapak ibu alami, apa yang bisa kita pelajari? Karena sesungguhnya pengetahuan itu tidak hanya dari pembelajaran, dari pengalaman bisa. Waktu kita mengalami sesuatu, ambillah pelajaran, itu orang pintar. Kalau sudah pernah ditipu, misalnya kamu pergi ke satu tempat ditipu, pembelajarannya adalah lain kali jangan mau ditipu. Maksud saya ada pengetahuan yang perlu kita dapat. Apa pengalaman kita, belajar apa aku dari sini, punya pengetahuan. Jadi tidak hanya dari pembelajaran duduk di bangku perkuliahan, dari pengalaman hidup setiap hari belajarlah. Sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan bagi kita yang perlu kita pikirkan, yang kata firman Tuhan harus sungguh-sungguh diusahakan. Para rasul awalnya semua bukan orang yang terpelajar, berbeda dengan Paulus. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu sebabnya waktu Yesus mengajar perumpamaan tentang pohon ara, perumpamaan tentang ragi, perumpamaan tentang ini, mereka selalu tanya, Yesus apa artinya? Yesus apa artinya? Mereka mau belajar. Mereka itu hanya penjala ikan, tidak sekolah. Tapi tahu Bapak Ibu, di akhir hidup mereka, setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid ini ditinggalkan, mereka harus berjuang sendiri, mengabarkan Injil, mereka harus menceritakan tentang Yesus. Mereka itu jauh lebih hebat waktu Yesus ada. Bahkan waktu mati mereka pun luar biasa. Ada yang matinya kalau Yesus tangannya seperti ini disalib. Tapi kalau Petrus kakinya ke atas, dia disalib, terbalik seperti huruf X. Kenapa bisa terjadi? Murid-murid ini mau belajar. Mereka mau belajar. Jemaat Tuhan di tempat ini harus jadi jemaat yang pintar. Belajar setiap hari dari firman Tuhan. Baca firman, dengar, pahami firman Tuhan. Tidak hanya pengurus, siapapun kita. Tugas kita semuanya harus sungguh-sungguh sadar. Harus diusahakan untuk menambahkan pengetahuan. Apakah yang akan terjadi pada orang yang sungguh-sungguh? Ayat 8. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang sungguh-sungguh akan dibuat Tuhan menjadi giat dan berhasil. Tapi pada orang yang tidak sungguh-sungguh, ayat 9, akan menjadi picik dan buta. Ia akan lupa bahwa dosanya sudah diampuni. Saya pikir sama seperti hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Dia gak ingat hutangnya yang banyak, hanya ingat hutang orang yang sedikit. Dan Tuhan dari hamba itu begitu marahnya, utangmu 10.000 talenta, aku gak ingat. Tapi utang orang yang hanya berapa dinar kau ingat. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya, siapapun kita di tempat ini. Marilah kita semua dengan sungguh-sungguh, dengan mengusahakan, ini dia poin pentingnya, mengusahakan setiap hari supaya iman kita bertambah. Harus dengan sengaja. Bagaimana caranya supaya imanku bertambah? Jangan biarkan mengalir saja. Harus pagi ini bagaimana supaya imanku bertambah. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh mengerjakan kebaikan. Yang ketiga,
sungguh-sungguh belajar supaya bertambah pengetahuan kita. Puji Tuhan, Tuhan yang menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Kiranya dari hidup kita juga semua akan bertambah-tambah kesaksian lagi di depan hari ini, supaya kita boleh mendengar bersama-sama bagaimana waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan membela kita.